Jack kemudian menemui Toruk. Jack terpaksa kembali menjadi Toruk Makto untuk menghadapi pertempuran yang akan terjadi. Sambil menaiki Toruk, Jack memperingatkan tentang perburuan Tulkun besar-besaran yang akan terjadi. Jack menyuruh Tonowari memberitahu semua klan untuk berkumpul guna menghadapi para pemburu itu. Seketika, semua klan yang lain pun datang berkumpul karena mereka menghormati sang Toruk Makto. Jack dan Tonowari lalu memberitahu para tetua Tulkun mengenai perburuan besar-besaran yang akan terjadi. Namun para tetua Tulkun itu bersikeras menolak untuk ikut berperang. Para spesies Tulkun lebih memilih jalan damai. Loak kemudian datang membawa Payakan dan Tanok, satu-satunya Tulkun yang selamat dari pembantaian klan Payakan, ke hadapan para dewan Tulkun. Tanok dengan tubuhnya yang cacat akibat serangan manusia pun berbicara mengajak para Tulkun untuk berjuang karena manusia tidak akan berhenti membantai mereka jika mereka hanya diam saja. Melihat hal ini, tetua Tulkun pun berkata kalau mereka akan merundingkan hal ini lebih dulu. Keesokan harinya, armada pasukan militer manusia pun tiba untuk memulai perburuan besar-besaran. Jenderal Atmor menyuruh pasukannya menjauhi pusaran Flux karena hal itu bisa menghancurkan kapal mereka. Scoresby pun memimpin para pemburu untuk mulai bergerak. Para pemburu yang menaiki kapal, robot kepiting, dan kapal selam pun mulai meluncur. Tiba-tiba, dari bawah, para tetua Tulkun muncul menyerang kapal induk militer. Loak dan yang lain pun senang karena tetua Tulkun akhirnya memutuskan untuk ikut berperang. Jack langsung memimpin pasukan Na'vi untuk mulai bergerak menyerang pasukan musuh. Pertempuran dahsyat pun terjadi di lautan. Jack dan pasukan Na'vi itu membantai pasukan musuh satu persatu. Dengan bantuan Tulkun, mereka berhasil membuat para pemburu kewalahan. Tiba-tiba, dari jauh, Miles dan pasukan perampok Mangkuan datang. Dengan senjata api yang mereka miliki, para perampok itu membantai Jack dan pasukannya. Melihat hal ini, Kiri pun langsung melompat ke pohon roh yang ada di bawah laut, disusul Spider. Kiri masuk ke dalam dunia roh meminta bantuan Eywa. Namun, dia ditahan oleh angin yang sangat kencang, membuat tubuhnya di dunia nyata mengalami kejang-kejang. Sementara itu, Loak dan yang lain pergi membantu Jack berperang. Spider kemudian ikut masuk ke dalam dunia roh membantu Kiri yang kesulitan. Tak hanya itu saja, Tuk kemudian ikut masuk ke dunia roh membantu Kiri menemui Eywa. Di tempat lain, Farang mengejar Neytiri. Di dalam laut, Ronald terkena tembakan pemburu. Loak dan Payakan juga terkena serangan hingga tak berdaya. Di dalam dunia roh, dengan bantuan Spider dan Tuk, Kiri pun akhirnya bisa menemui Eywa yang berwujud sosok raksasa. Kiri memohon kepada Eywa untuk menolong semua orang yang sedang berjuang. Tiba-tiba sebuah tembakan membuat Kiri, Spider, dan Tuk kembali sadar. Di atas, serangan musuh membuat Jack dan Toruk menabrak batu dan kemudian jatuh ke laut. Di tempat lain, Ikran yang dinaiki